وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد إمام المرسلين وهو أفضل الأنبياء وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك وإلى يوم الجزاء. أما بعد، المكرمون والمحترمون fadilatul habaib wal asabilah yang sama-sama kita muliakan, para juriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib dan para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama. Mudah-mudahan dengan berkat kita memuliakan mereka, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kita mengangkat dan meninggikan nama mereka, mudah-mudahan nama kita ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan taufiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan hidayahnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan terhiaskan telinga kita mendengari akan puji-pujian kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat daripada mendengari pembacaan maulid ad-Diya'ul Lami' yang disusun dan dikarang oleh guru kita al-alim al-allamah ad-da'i ilallah as-sayyid al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh bin Abi Bakar bin Salim. Mudah kita semua dapat berkah daripada beliau, amin ya rabbal alamin. Dan telinga kita juga indah terhiaskan dengan nasihat-nasihat yang tadi telah dibacakan dan diterangkan oleh akhina fillah al-ustaz Nasih Amin, daripada nasihat untayan mutiara daripada al-imam al-qutub al-wali al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, yang mana beliau adalah salah seorang ulama, seorang aulia, seorang juriyat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ilmunya, yang nasihatnya, yang bimbingannya dirasakan bagi kebanyakan daripada umat manusia di zaman kita sekarang. Bahkan kitab beliau yang tadi dibaca ditranslate atau dipindahkan alih bahasakan dengan berbagai bahasa yang ada di dunia. Mudah kita juga dapat berkat daripada beliau, amin ya rabbal alamin. Memetik daripada apa yang tadi dia terangkan akan makna daripada maqamul ihsan akan sempurna apabila terkumpul pada diri seorang hamba akan makna musyahadah dan muraqabah. Kita teringat akan ayat Al-Quran yang berbunyi, yang juga pernah dijelaskan oleh guru kita Sayyidul Habib Umar, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, unzur madza fis samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, unzur madza fis samawati wal ard. Perhatikan oleh kamu, perhatikan oleh engkau, perhatikan oleh kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Allah tidak berkata unzuris samawati wal ard. Allah tidak mengatakan pandang langit dan pandang bumi, tidak. Tapi Allah berkata unzur madza fis samawati wal ard. Perhatikanlah, lihat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya apabila kita pandai memandang dan memperhatikan, di sana akan menjadi sarana untuk kita tambah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah dapat memandang kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah melihat betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di sana nampak indahnya kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Unzur madza fis samawati wal ardh. Semua apapun yang ada di langit dan ada di bumi, kesemuanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bagaikan kaca. Zahir dari perkara kehidupan dunia itu seperti kaca. Yang tembus pandang, yang dipandang dan diperhatikan hanya sesuatu yang ada di dalamnya. Coba kalau ulun pinjam, bisa minjam kelas aqua kecil itu. Ada bapak aja kita. Nah, coba minjam. Biasanya kalau kita nanya, ini apa kata guru? Kira-kira jawaban semua apa? Banyu aqua guru aja. Karena kadang spontan kan kita jawab, ini apa? Ini banyu aqua. Kenapa? Tidak ada yang bilang itu gelas guru. Yang dikatakan, yang dijawab langsung banyu aqua. Karena ketika gelasnya transparan dan menutup akan air yang ada di dalamnya, gelasnya seperti kaca. Lalu spontanitas kita semua menjawab banyu aqua guru aja. Hilang gelasnya, hilang cangkirnya. Kenapa? Karena mata kita tembus kepada isinya. Kembali ya, saya ingat guru memulihkan. Mudah alim berbakat, amin. Begitu pula kita dalam memandang apa-apa yang ada dalam kehidupan dunia, semuanya nampak perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan daripada orang-orang saleh, orang-orang yang suka ibadah, mereka dapat taufik dan hidayah dari Allah. Atau kebalikannya, ketika kita memperdapati ada orang yang minum minuman keras, ada orang yang tidak mengerjakan sembahyang, ada orang yang memutuskan tali silaturahmi, ada orang yang iri dengki satu dengan yang lain. Ketika seseorang memandang orang-orang tersebut dengan kacamata iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kacamata musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kacamata muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memandang mereka yang maksiat dengan pandangan menghinakan. Dia tidak memandang orang-orang yang melakukan kemungkaran dengan pandangan merendahkan. Karena dia dapat memandang itu adalah sarana Allah mengujinya. Apa yang harus kita lakukan dalam orang tersebut? Tugas kita kepada mereka orang-orang yang maksiat, bimbing mereka, ajak mereka dalam kebaikan, arahkan mereka ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mengajarkan kita untuk menghina orang yang berbuat maksiat. Nabi tidak mendidik kita untuk merendahkan orang-orang yang lalai dalam kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi pembawa rahmah. Kalau nabinya membawa rahmah, ketika kita memandang para alim ulama, para juriyat Rasulullah, kita akan kenal mereka juga adalah pembawa rahmah. Kalau kita ingin mengembalikan unzur madza bis samawati wal ardh, guru aja tadi dari Tapus Dalam, dari rumah berangkat, apalagi mulai masuk daerah Pasar Senen, pemandangan yang indah, pemandangan yang menyejukkan mata. Unzur madza bis samawati wal ardh. Kira-kira pemandangan yang indah itu gara-gara siapa? Sebab siapa? Pasti hati kita semua menjawab berkat daripada salah seorang pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbuka pintu ibadah. Orang yang menyisihkan sebahagian hartanya, terbuka pintu ibadah bagi mereka yang ikut gotong royong, ya kita menghiasi jalan. Terbuka pintu ibadah ketika kita memandang dengan dan kalimat keluar daripada mulut kita subhanallah. Unzur madza fis samawati wal ardh.
Di sana kita tambah yakin mereka para habaib, para juriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka para alim ulama, para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mazhar rahmatillah, adalah mazhar tempat nampaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian anak. Mudah-mudahan kita dapat berkah daripada mereka para alim ulama. Mudah-mudahan para alim ulama kita, para juriyat Rasulullah, para habaib kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, sehingga mereka dapat membimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanamkan di dalam hati kita, sebagaimana tadi dijelaskan oleh akhina Abdullah Ustaz Nasir Amin, akan pentingnya menjauhi kemaksiatan, akan pentingnya membentengi diri dari setiap kemungkaran dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pernah mendapat keterangan daripada guru-guru kita, ikan, tahu pian ikan? Bila kada tahu iwak barang, iwak, upuyuk, itu tidak, atau haruan kan, itu tidak akan kena pancing, tidak akan kena kail kalau dia dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah kita dapat keterangan daripada alim ulama. Tapi ketika dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tertipu dengan indahnya kararawai, narawai apa berunjuk anak wani, ketika indah memandang indahnya makanan, santapan yang ada di depannya, kemudian dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia terjarak. Dia kena musibah, kena kail, kena kawat. Makanya kita jaga untuk selamat daripada jeratan iblis, jeratan syaitan, jeratan daripada tiap-tiap yang ingin menggelincirkan kita dari jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selamat daripada yang demikian adalah zikrullah. Usahakan untuk selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para alim ulama kita, usahakan, kata beliau, usahakan untuk selalu ingat dengan Allah. Kalimatnya usahakan. Mereka tahu dengan sifat kita manusia sering lupa, sering lalai, tapi usahakan. Ada sebahagian orang saleh, pernah ada orang silaturahmi ke rumah beliau. Ketika masuk ke depan rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Si tamu ini bingung. Ketika melihat di dalam rumahnya, dinding, bagian atap, di atas pintu, bagian arah ke belakang, melihat di mana-mana ada lembaran kertas bertuliskan Allah, 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 Allah. Kemana-mana ada banyak tulisan Allah. Jadi tamu ini bingung, wahai guru, kenapa ini terlalu banyak tulis di sana Allah, ada Allah, Allah, ada Allah, kenapa? Lalu apa kata beliau? Wahai tamuku, yang sudah sedemikian banyak saya susun tulisan nama Allah, 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 ini saja saya masih lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seandainya tidak ada tulisan. Maksudnya apa? Coba lihat orang-orang saleh terdahulu, dia berusaha melatih diri untuk ingat dengan Allah. Karena kunci keselamatan dunia dan akhirat ketika seseorang senantiasa hatinya zakiran ilallah, mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Zakiran li ni'amillah, dia mengingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak keluar daripada ini majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan kita mendapatkan penghargaan atau pemberian yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala,
hati kita senantiasa ingat kepada Allah, hati kita senantiasa musyahadah kepada Allah, hati kita senantiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan keselamatan dunia dan keberuntungan kelak di negeri akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.